Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pergi ke pasar di hari Senin. Di pasar membeli pisang. Terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Ibu yang sudah datang. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita. Kita lanjut untuk mengumpulkan poin yang akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita luruskan niat kita. Kita niatkan iktikaf di masjid. Kemudian bersilaturahim, bertemu dengan saudara-saudara kita, apatah lagi di masjid. Kita berbicara dengan mereka, tegur sapa dengan mereka. Mudah-mudahan dengan silaturahim Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita dan panjangkan umur kita. Man ahabba ayyubu satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kemudian juga kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar, mencari ilmu. Yang ini cara untuk kita memastikan bahwa kita sedang meniti sebuah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti satu jalan di mana dia mengais ilmu, mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan yang terakhir, sebelum kita meninggalkan masjid ini, maka kita tutup kegiatan kita dengan sholat sunnah isyraq atau syuruk, yang pahalanya Masya Allah, tabarakallah, seperti pahala haji dan umroh. Nabi sebutkan sempurna 3 kali. Man shalla subuha fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah seperti kita ini, thumma qa'ada yadhkurullah, setelah salat subuh dia tidak langsung bubar, tapi duduk sembari zikrullah. Kata ulama,
majelis taklim adalah bagian dari zikrullah. Jadi kita sudah memenuhi syarat salat subuh, kemudian duduk hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari nanti. Sudah ada jadwalnya. Tsumma shalla raka'ataini. Kemudian dia salat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Tamah. Nabi mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. Agar tidak ada keraguan bahwa ini mungkin pahalanya setengah-setengah, Nabi menegaskan sempurna. Tetapi yang sudah daftar haji dan umroh jangan dibatalin ya. Ya, tetap lanjut. Semoga kita semua yang hadir di sini bersama keluarga kita, insya Allah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa haji dan umroh di waktu-waktu yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu yang saya hormati, bil khusus para asatidz, para guru, para orang tua, segenap pengurus Masjid Babus Salam yang kita cintai ini, serta saudara-saudaraku jamaah salat subuh dan majelis taklim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali kepada pelajaran kita, masih pembacaan dan penjelasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi, wafat 631 Hijriah di sebuah kampung yang bernama Nawa, lahir dari daerah Nawa dekat kota Damaskus di Syria sekarang. 631 Hijriah. Mungkin ada yang bertanya, ya kenapa hari Sabtu ini sekarang? Ini sebetulnya pengganti dari Ahad keempat bulan lalu. Ya, saya kebetulan di Makassar menghadiri undangan khutbah Idul Adha dari Bupati Takalar di Sulawesi Selatan, sehingga insya Allah hari ini adalah penggantinya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas satu bab, yaitu babu istihbabi tibil kalami wa talaqatil wajhi indal liqa. Bab istihbabi tibil kalam, istihbab disunnahkannya, dianjurkannya. Tibil kalam dari kata toyib, baik dalam berbicara. Jadi disunnahkan, dianjurkan kalau kita bicara itu yang baik, jangan yang buruk, jangan yang bohong, jangan yang hoax, jangan yang memvonis orang, jangan menyesatkan orang, jangan merendahkan orang, jangan gibah dan sebagainya. Wa talaqatil wajhi, dan juga disunnahkan, dianjurkan untuk bermuka yang berseri-seri. Indal liqa'i, ketika bertemu dengan orang lain. Jadi jangan cemberut, jangan bermuka masam, jangan bermuka sedih, apalagi marah. Ya, itu disunnahkan kalau kita ketemu dengan orang, walaupun bukan keluarga kita, walaupun bukan jamaah kita, apalagi dia muslim, maka kita disunnahkan berwajah yang manis, yang baik, yang ramah.
Seperti biasa jamaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi selalu membuka bab-bab kitabnya dengan mengutip beberapa ayat yang berkaitan dengan tema. Di sini beliau mengutip dua firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di surat Al-Hijr ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Surat Al-Hijr ayat 88. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wakhfid, dan rendahkanlah. Rendahkanlah. Janahaka, sayapmu, artinya dirimu. Lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk selalu merendahkan diri, maksudnya merendahkan hati terhadap orang-orang beriman. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita arogan, tidak boleh kita merasa lebih daripada mereka. Justru kita diperintahkan merendah. Dan rendahkanlah dirimu, hatimu kepada orang-orang beriman. Yang kedua di surat Ali Imran, bukan Al-Imran ya, masih ada sering salah sebut, dia sebutkan seperti Al-Baqarah, Al-Imran, bukan Al-Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Walau kunta, dan sekiranya engkau wahai Muhammad, faddan, bersikap keras. Andaikan kamu Muhammad bersikap keras, ghalidhal qalbi, kasar kepada mereka, lam faddu min haulika, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Jadi ini sebuah peringatan kepada Allah, disampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu kepada kita semua umatnya. Kita tidak boleh bersikap keras, juga kasar terhadap orang-orang di sekeliling kita. Karena kalau itu yang kita lakukan, maka orang-orang di sekeliling kita akan menjauh. Lam faddu min haulika, niscaya mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Surat Al-Imran ayat 159. Nah, kelanjutan ayat itu apa yang diperintahkan oleh Allah? Ada 3 hal. Fa'fu anhum, banyak-banyak memaafkan mereka. Ini tidak mudah nih, memaafkan orang lain. Yang kedua, wastaghfir lahum, dan mohon ampunkan kepada Allah untuk mereka. Ya Allah, ampuni saudaraku yang hidup ataupun yang sudah wafat. Ini tanda, salah satu tanda kelembutan hati seseorang, bukan kasar dengan orang, tetapi justru mendoakan mereka. Jadi pertama, fa'fu anhum, maafkan. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah agar orang itu diampuni, dan tentu kita juga. Kemudian wa syawirhum fil amri, dan seringlah bermusyawarah, terutama di dalam memutuskan hal-hal yang bersifat kolektif, jamaah. Jangan mentang-mentang kita kemudian ditunjuk ketua atau direktur atau pimpinan lalu kita semena-mena. Pokoknya saya sudah tahu semuanya, tidak perlu ada rapat, tidak perlu ada musyawarah. Ini bertentangan dengan perintah Allah.
Nabi pun disuruh musyawarah. Dan Nabi banyak bermusyawarah dengan para sahabat. Makanya dalam Al-Quran ada satu surat namanya surat Asy-Syura, surat tentang musyawarah. Betapa pentingnya musyawarah di dalam kehidupan kita kaum muslimin. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan kebersamaan, memang lebih baik kita musyawarahkan. Dan di dalam musyawarah itu memang orang harus berbeda pendapat. Ada beberapa pendapat A, B, tapi pada akhirnya diambil satu keputusan, dan ketika sudah ada keputusan tidak boleh ada lagi yang protes. Ya, jadi kalau kita mau berdebat, berdebat dalam musyawarah itu. Jangan ketika rapat, ketika musyawarah diam. Setelah diputuskan baru ngomong di belakang. Saya tadi sebetulnya nggak setuju. Terus kamu kenapa nggak ngomong? Lalu fitnah, cerita di belakang. Ini tidak baik. Jadi kita itu harus memisahkan cerita langsung di depan kita. Ada apa-apa jangan main di belakang. Jangan menikam di belakang. Kita harus sampaikan. Kita harus berani. Ya, kalau berani, sampaikan kepada orangnya. Jangan beraninya kalau di belakang orang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya hormati. Kemudian di sini disebutkan beberapa hadis. Yang pertama, An Adiy ibni Hatim At-Ta'i, beliau wafat pada tahun 67 atau 68 Hijriah. Dalam usia, satu keterangan dikatakan 82 tahun, ada yang mengatakan 120 tahun. Qala, beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ittaqun nara walau bi syiqqi tamratin. Ittaqullah, ittaqun nar. Takutlah kalian kepada neraka. Maksudnya takutlah kalian kepada neraka Allah. Jadi takutnya seseorang kepada neraka artinya takut kepada Allah. Walau bi syiqqi tamratin, walaupun hanya dengan separuh korma, sepotong korma. Jadi bentengilah dirimu dari neraka, takutlah kepada neraka meskipun hanya dengan setengah buah korma. Ustadz, kita nggak ada korma, sepotong risol. Ada risol, ya, sepotong gorengan, ya, sepotong tahu isi ya. Ada peningkatan bagus salam ya, mulai dari minuman, lama-lama makan. Alhamdulillah. Faman lam yajid, maka barang siapa yang belum menemukan, tidak mendapatkan sepotong korma atau yang lainnya berupa materi atau benda, tidak ada risol, tidak ada tahu isi dan sebagainya, fabi kalimatin thayyibatin, maka dengan kalimat-kalimat, dengan perkataan-perkataan yang baik. Ya, ada orang tidak punya apa-apa, tidak bisa memberikan, tidak bisa berbagi dengan kurma, maka dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai sudah pelit, kikir, udah gitu ngomongannya banyak protes lagi. Ya, kok cuma risol? Kok cuma minuman? Kamu apa jasanya? Apa kontribusinya? Jadi kalau yang belum menemukan, maka dengan ucapan-ucapan yang baik. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari
nomor 6540 dan Muslim nomor 1016, muttafaqun alaihi. Pelajaran dari hadis. Yang pertama, istihbabus shadaqah. Disunnahkannya bersedekah. Dianjurkan bersedekah. Ya, jadi silakan sering-sering bersedekah. Bagus. Baik. Walau bil qalili, meskipun sedikit. Jadi jangan pernah berpikir saya mau sedekah kalau saya kaya, atau kalau sudah berlimpah, atau sudah berlebihan. Walau bil qalil. Nabi mengatakan walau bi syiqqi tamratin, meskipun hanya separuh korma. Artinya ada sedekah minimalis. Jadi yang penting kontribusi kita, ada kemauan kita. Jangan tidak beramal tapi banyak protes. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang beramal seperti biji zarrah, biji yang paling kecil, satu kebaikan, yarah, niscaya dia akan mendapatkannya, dia akan melihatnya, melihat hasilnya. Kalau tidak di dunia, akan dilihatkan di akhirat. Jadi jangan pernah ragu-ragu untuk bersedekah. Jangan pernah ragu-ragu untuk berbuat baik, walaupun kelihatannya kecil, sebiji dzarrah. Al-Quran mengambil kata yang paling minimal, agar tidak ada lagi alasan orang untuk mengatakan saya tidak mampu. Ya. Yang kedua jamaah sekalian, istihbabu raddis sa'il. Disunnahkannya menjawab orang yang meminta. Jadi ada orang yang meminta, ada orang yang meminta-minta. Di sini orang yang meminta. Ada orang karena dia butuh pertolongan, dia minta tolong kepada kita. Dan itu bukan aib. Bukan aib. Dibolehkan. Sesama saudara kita, ada orang yang tidak peka dengan saudaranya. Mestinya tanpa diminta pun kita bisa memberikan kepada orangnya yang kekurangan. Tapi kadang-kadang ada orang tidak peka. Maka orang itu digerakkan oleh Allah untuk meminta kepada saudaranya. Maka disunnahkan, dianjurkan untuk kita membalas, menjawab. Illam yajid ma'ahu ma yu'tihi, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia minta. Mungkin juga kadang-kadang ada sebagian orang mengira kita berkecukupan. Alhamdulillah. Ya, saya banyak orang tuh mau jual apa aja dihubungin saya. Dikiranya saya banyak duit. Ada rumah mau dijual. Pak Haji, itu ada rumah mau dijual. Mobil mau dijual. Ya, dikiranya saya banyak duit. Alhamdulillah. Nah, kalau ada orang minta kepada kita dan kita tidak punya apa yang dia minta, maka bil kalamil layyin, balas, berikan dengan perkataan yang lemah lembut, perkataan yang tidak menyakitinya, tidak menyinggung perasaannya. Jangan sampai sudah tidak ngasih, kasar lagi. Apa contohnya? Ada orang datang kepada kita meminta, bukan meminta-minta, karena kebutuhan. Lalu
kita tidak kasih, lalu kita kasih nasihat malah. Nasihat yang bisa menyakiti dia. Kamu itu kuat ya, kekar, kenapa tidak kerja? Ini meskipun kadang-kadang ucapan ini ada benarnya kan, fakta gitu bahwa orang itu kuat bisa kerja, tapi tidak sesuai dengan makomnya. Makanya ada likulli maqamin maqal. Kadang-kadang ada satu perkataan baik, benar, tapi belum tentu tepat. Jadi menasehati orang yang minta kepada kita, ya ada bagusnya, tapi kadang-kadang tidak sesuai. Ya. Kemudian selain perkataannya lemah lembut, wal wa'dil jamil, berikan janji yang manis, harapan yang manis, doakan dia. Maaf, saya tidak bisa ngasih, mudah-mudahan lain kali saya bisa ngasih. Itu kan harapan kan, harapan baik kan. Dan mudah-mudahan Bapak atau saudaraku sekarang tidak punya, tapi besok insya Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Kira-kira bagus ya kedengarannya itu? Bagus. Itu namanya al-wa'dul jamil, memberikan harapan indah, bukan harapan palsu. Jangan bilang besok datang ya, besok datang nggak ada, tarsok, itu nggak boleh, namanya harapan palsu. Ini kan harapan. Mari kita minta sama Allah, mudah-mudahan besok kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ringankan ya kesulitan saudaraku. Mudah-mudahan segera mendapatkan solusi yang terbaik. Kan kata-kata indah, harapan-harapan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah. Siapa yang masih ingat nama Abu Hurairah? Nama aslinya siapa? Pangkalnya saja. Ada yang masih ingat jamaah sekalian? Ini sekedar tes fokus saja ya. Siapa namanya Abu Hurairah? Ini kan nama kunya ya, nama gelaran. Siapa nama aslinya? Muhammad, Abdullah, atau siapa? Halo? Ada yang bisa jawab? Sebetulnya bisa, cuma tawadhu ya. Namanya siapa? Abdurrahman. Namanya Abdurrahman bin Sakhar, kalau mau dipanjangkan bin Sakhar Ad-Dausi atau Al-Asadi. Wafat tahun 57 Hijriah. Dikuburkan di Baqi di Madinah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Wal kalimatu thayyibah, perkataan yang baik, omongan yang baik. Shadaqah adalah sedekah. Salah satu bentuk shadaqah. Jadi setiap kali kita berbicara yang baik, yang bermanfaat, itu kita sedang bersedekah, karena itu salah satu bentuk dari sedekah. Muttafaqun alaihi, hadis ini juga disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari nomor 2999 dan Muslim 1009. Pelajaran dari hadis. Yang pertama, annal amra bil ma'ruf, sesungguhnya amar ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, yang baik. Wan nahya 'anil munkari, dan nahi mungkar, mencegah dari hal-hal yang buruk.
dari kemungkaran. Wa ilanatal kalami, dan menghaluskan perkataan, lil mukhatabi, kepada orang yang kita ajak berbicara, lawan bicara kita, fi ghairi ma'thamin, selama tidak dalam rangka dosa. Jadi yang kita bicarakan bukan dosa. Shadaqatun adalah merupakan salah satu bentuk sedekah. Jadi amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah, berbicara dengan lawan bicara kita dengan pembicaraan yang baik, kata-kata yang baik adalah sedekah. Tentu walaupun lemah lembut tapi dosa, pasti bukan lagi sedekah karena dosa. Orang teleponan ya, apa kabar? Nah, tapi ini bukan mahram gitu kan? Itu bukan lagi, ini lemah lembut nih. Ya, saya berkata lemah lembut, tapi ini sudah dalam rangka dosa. Jadi ditegaskan bukan dalam rangka dosa dan kemaksiatan, adalah merupakan sedekah. Yang kedua, bayanu syumuli shadaqah li anwa'il khair. Penjelasan keterangan tentang luasnya cakupan sedekah, mencakup seluruh macam kebaikan. Jadi sedekah ini luas. Wa in kanat taglibu fil mali, meskipun sedekah itu mayoritasnya, kebanyakannya adalah dalam bentuk harta. Jadi sedekah itu 50% konotasinya adalah harta, benda. Sisanya adalah selain harta. Walakinnaha takunu fi ghairihi, tetapi sedekah juga bisa terjadi pada selain harta. Tadi disebutkan amar ma'ruf sedekah, nahi mungkar sedekah. Bapak Ibu misalnya jalan nih, melihat ada gangguan di jalan, lalu disingkirkan, sedekah. Masuk di satu ruangan, ada lampu menyala tapi tidak dimanfaatkan, lalu dimatikan, sedekah. Ya. Luas sekali cakupan sedekah, mencakup segala bentuk kebaikan. Makanya berbuat baik itu nggak perlu dalil lagi. Itu kebaikan tidak perlu ada dalil khusus lagi. Waf'alul khair, dan lakukanlah kebaikan. Bentuknya bisa macam-macam. Jadi kalau ada orang berbuat baik, nggak usah tanya dalilnya mana nih, contohnya mana. Yang penting baik. Tidak semua kebaikan itu ada dalil khususnya, karena dalil ini terbatas. Maka ada hal-hal yang dalilnya umum. Wazkurullah, zikirlah kepada Allah. Yang penting zikir. Ada orang zikirnya banyak, ada yang sedikit. Yang penting perintahnya zikir yang banyak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, salawat kepada Nabi. Kita diperintahkan banyak bersalawat kepada Nabi. Beda-beda porsinya. Di sini ada mungkin minimalis, ada yang maksimalis. Begitu juga apalagi amal-amal yang baik. Banyak sekali. Katabassum, ialah di sini seperti tersenyum. Jadi diantara contoh sedekah selain harta adalah at-tabassum. Jelas dalilnya nih, ada dalil khususnya. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu di hadapan saudaramu kalau bertemu adalah sedekah. Wa latifil qauli, dan berlemah lembut dalam berbicara.
Itu juga sedekah. Jadi sedekah ini luas. Tapi jangan diartikan kalau orang banyak tersenyum berarti nggak punya duit. Nah, ini sedekahnya senyum melulu nih. Tentu tidak semua makna sedekah dengan tersenyum. Ya kalau gitu kita sedekah senyum aja ya. Karena ada yang tidak mempan dengan senyum saja. Misalnya bangun masjid nih, tidak cukup dengan senyum. Walaupun semua warga di sini datang senyum, masjid nggak bisa berdiri. Jadi di sini sedekah dengan bilmal, dengan harta. Ada orang mungkin tidak terlalu banyak tersenyum, tapi dananya mengalir gitu, transfer dananya. Itu lebih bagus daripada yang senyum-senyum tapi ya tidak, masih mending lah senyum. Ada yang sudah tidak sedekah harta, sudah tidak senyum, udah begitu banyak protes lagi. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada nggak? Mana orangnya? Di sini nggak ada, alhamdulillah. Nah, makanya di sini ada kotak amal ya. Itu yang tepat memang kotak amal atau kotak infak, dia kan kotak sedekah. Dikhawatirkan nanti lewat senyum aja. Karena kotak sedekah. Itu juga yang senyum tidak berlaku di sini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga yang terakhir, kita ambil 3 hadis saja. Wa an Abi Dzarr radhiyallahu an, Abu Dzar Al-Ghifari wafat 31, ada dalam satu riwayat 32, antara 31 atau 32 Hijriah. Qala, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda atau telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asbabul wurudnya ini dikatakan kepada seorang sahabat yaitu Abu Dzar Al-Ghifari, tapi ini untuk semua umatnya. Kecuali ada keterangan bahwa ini ada khusus untuk seseorang. Tapi kalau tidak ada pengkhususan berarti umum untuk semua kita umatnya. Nabi berkata kepada seorang sahabat, tapi ditujukan kepada kita semua. Apa kata Nabi kepada Abu Dzar? La tahkiranna. Jangan sekali-kali, di situ tasydid, nun tasydid. Jangan sekali-kali, penegasan. Jangan sekali-kali kamu merendahkan, meremehkan. Minal ma'rufi syai'an, yang namanya kebaikan, ma'ruf, walaupun kecil, sesuatu kebaikan, jangan pernah meremehkan. Jadi jangan pernah kita ngeremehin, dia kan cuma memberikan segitu doang. Jadi jangan kita gampang menilai orang, tapi gampang kita harus lebih sering evaluasi diri kita. Apa yang saya sudah berikan? Kalau kita kan seringkali lebih rajin menilai orang, mengoreksi orang, lalu kita lupa evaluasi diri kita. Jadi jangan pernah meremehkan. Dia kerjanya cuma itu doang. Karena bisa jadi ada hal-hal yang sederhana yang kita lakukan, tapi bisa jadi itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asbab kita mendapatkan al-jannah. Dan banyak sekali dalilnya kan? Jangan pernah meremehkan kebaikan ataupun keburukan. Jangan pernah mengatakan ini kan dosa kecil. Ada contoh-contohnya kan? Sampai oleh Nabi. Ada seorang perempuan yang kata Nabi masuk surga gara-gara anjing. Gara-gara anjing. Ya. Jadi bahkan dikatakan wanita itu seorang pelacur. Maaf. Tetapi di sini pesannya adalah berbuat baik kepada hewan. Jadi jangan dimaknai hadis ini, makanya hadis-hadis itu teks-teks
Syariat itu Al-Quran dan hadis harus dijelaskan oleh ulama. Jangan kita terjemahkan sendiri. Lalu kita menyimpulkan sendiri. Ada yang ini dalil bahwa kita boleh memelihara anjing. Bukan, salah dalil itu. Kadang-kadang dalilnya benar, tapi pemahaman kepada dalil yang salah. Atau ini pujian kepada pelacur. Bukan itu maksudnya. Jadi hadis ini harus dipahami oleh ulama. Jadi penjelasannya ini adalah berbuat baik kepada binatang saja yang najis seperti anjing bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Apalagi kalau berbuat baik kepada manusia. Begitu pemahamannya. Sehingga jangan sampai kita meremehkan. Ya, jadi bisa jadi hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh, tapi bisa menghantarkan seseorang masuk surga. Dan sebaliknya, jangan juga meremehkan dosa, kesalahan yang kecil. Juga Nabi ceritakan, ada seorang perempuan, Masya Allah, ini dua-duanya perempuan. Kenapa? Karena ya kalau perempuan dicerita menarik. Ada seorang perempuan, kalau yang tadi masuk surga gara-gara anjing, ada yang masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia kurung itu kucing, dia tidak berikan makan dan minum sampai dia mati. Kata Nabi, hiya finnar. Wanita itu masuk neraka. Artinya apa? Jangan kita meremehkan satu kesalahan, keburukan, sekecil apapun. Bisa jadi keburukan yang kita remehkan itu bisa menjadi asbab seseorang masuk neraka, wa na'udzubillahi min zalik. Maka inilah kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan. Penting kita jaga keikhlasan kita dan jaga keistiqomahan kita. Ada orang datang di masjidnya, apa nih kebutuhan masjid? Oh, jamaah itu kalau bubar repot tuh bolak-balik ngambil sendal. Lalu ada yang semua sendal menghadap ke depan. Saya pernah di beberapa masjid ada orang ibu-ibu bapak-bapak ya. Jangan dilarang. Itu perbuatan baik. Banyak orang tertolong kan? Ada orang yang pernah saya lihat ada yang terjatuh gara-gara ambil sendalnya, muter, ya, terjatuh. Mungkin dengan cara itu orang itu tertolong. Itu bagian dari kebaikan. Ya, ada yang lihat perhatikan apa ya kebutuhan jamaah ini kalau habis pengajian pagi-pagi nih. Oh, mereka lapar. Kirim nasi uduk. Ya kira-kira bagus nggak? Ada yang protes nggak kira-kira? Ya, bagus. Jangan remehkan. Jangan larang. Jangan larang. Ya, Masya Allah. Jadi sedekah ini, kebaikan ini sangat luas maknanya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu lanjut kata Nabi, walau antalqa akhaka, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu, biwajihin taliqin, dengan wajah yang berseri-seri, tersenyum. Ya, jangan dengan muka yang cemberut, yang marah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 2626. Terakhir pelajaran dari hadis, talabu at-tawaddi wat-tahab bainal muslimin. Anjuran untuk berkasih sayang dan menjalin cinta kasih sesama kaum mukminin, orang-orang beriman. Ini prinsip dasar nih, kalau orang beriman itu harus lemah lembut, kasih sayang kita. Jangan gampang menyakiti, jangan gampang menuduh, jangan gampang menyesatkan. Jangan, nggak boleh. Justru kita harus menjalin cinta kasih dengan mereka. Apalagi kalau sudah satu jamaah, udah datang ke masjid, jangan sampai gara-gara perilaku kita lalu orang kabur dari masjid. Jangan divonis mereka, jangan disalahkan mereka. Wa talaqatul wajhi, dan muka yang berseri-seri, wa batisamatuhu, dan tersenyumnya. Dan senyuman, hiya ta'birudz zahir
Amma fil qalbi, ini biasanya adalah gambaran daripada apa yang di dalam hati seseorang. Jadi biasanya kalau hati seseorang baik, maka terpancar di mukanya. Min mahabbatin wa udin, dari cinta kasih dan kasih sayang. Jadi jangan, kalau ada orang datang kepada kita bersalaman, silakan salaman, jabatan tangan, jangan dilarang. Ada orang di masjid setelah sholat ada yang ngulurkan tangan, soalnya dia nggak mau salaman, dia minta dalil. Loh, kok salaman minta dalil? Salaman itu sudah ada anjurannya. Barang siapa dua orang bersaudara berjabatan tangan, ya, maka dosa-dosanya berguguran sebelum dia berpisah. Hadisnya Nabi. Jadi jangan ditolak. Justru yang menolak salaman ini yang butuh dalil nih. Kamu dalilnya menolak orang salaman, apa dalilnya? Nggak ada orang apa-apa ya dalil gitu. Tapi dia nggak paham dalil. Jadi bagus tuh salam jabatan tangan tuh, ketemu jabatan tangan. Kalau sebagian lebih dekat lagi pelukan. Cuma jangan lama-lama nanti dikira homo gitu. Ya. Orang-orang Arab itu, ya saya di 5 tahun tinggal di Madinah, Masya Allah, ya terasa tuh ketemu namanya ta'anuk ya, cipika-cipiki. Itu semua kan ekspresi daripada, nah jangan rajin ke masjid tapi tidak pernah tegur sapa. Ya, ketemu langsung habis sholat langsung pulang. Habis sholat itu zikir, doa sama Allah, itu semua sunnah. Ya, baca, ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat wajib, maka kalau dia mati pada hari itu, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali hanya kematian. Jadi sunnah itu baca ayat kursi. Nah, saya bingung kalau ada orang pada sholat diam aja gitu. Sunnahnya itu berdoa, zikir gitu. Mau sama-sama boleh, mau sendiri-sendiri juga boleh. Dan semuanya diperhatikan oleh para ulama kita dalam sejarah Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pengkajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan